Salam, berjumpa lagi bersama dalam program 5 menit bersama Tuhan. Apa yang menghambat rezeki kita sehingga kita merasakan kekurangan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu janji Tuhan yang pasti bagi setiap orang yang percaya adalah janji untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Karena Alkitab berkata, "Jika kamu mendengar suaraku dan melakukannya dengan setia, maka tidak ada lagi orang miskin di antara kamu. Sebab aku akan membuka pemeliharaan langit dan aku akan mencurahkan berkat-berkatku." Bahkan Alkitab menambahkannya berkata, "Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan." Allah tidak ingin hidup kita mengalami kekurangan. Allah tidak ingin hidup kita terus-menerus hidup dalam keadaan sengsara. Dia Bapa yang kaya, punya langit, bumi beserta isinya. Masa sih Dia biarkan saya dan saudara merasakan kekurangan? Kalau begitu kita harus melihat dan memahami persoalannya. Apa yang menghambat rezeki kita sehingga kita sampai saat ini merasakan kekurangan? Yang pertama, pengertian kita yang kurang dengan Tuhan. Di Alkitab berkata begini, "Jadilah padamu sesuai dengan imanmu." Iman harus tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan. Jika kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak pernah tahu apa yang menjadi hak kita sebagai anak Tuhan. Apa hak kita sebagai orang yang percaya? Yang kedua, kesombongan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Kesombongan kita bisa menghambat rezeki kita. Sebab itu tidak ada gunanya kita sombong, karena orang yang sombong akan kecewa, tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan pasti akan selalu melihat berkat-berkat yang luar biasa. Yang ketiga, dosa atau kejahatan kita. Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan tidak sanggup mendengar, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kamu dan Allah adalah segala dosamu. Ketika ada dosa, maka rezeki akan terhambat. Bagi orang dunia ini biasa-biasa saja, tetapi ingat bahwa setan begitu licik membungkus segala yang jahat dengan sesuatu yang kelihatan yang baik. Yang keempat, kemalasan. Kemalasan hal yang mudah menghampiri siapapun. Meskipun Tuhan telah merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, namun jikalau kita malas, maka kita tidak akan melihat berkat-berkatnya. Sebaliknya, di tengah masalah yang bagaimanapun juga, jika kita tetap rajin dan tetap mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menciptakan kita dalam serba kekurangan. Kita jangan tertipu dengan orang duniawi. Kelihatannya dia bisa saja tertawa, tapi hidupnya penuh dengan kehancuran. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji, Ia memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Allah tidak ingin kita hidup dalam kekurangan. Katakan kepada Tuhan saat ini dalam doa, "Tuhan, di dalam tidak ada satupun terdapat rencana-rencana yang jahat. Kau selalu merencanakan yang terbaik bagiku. Terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkanku. Ajarkan aku senantiasa hidup mengenal-Mu dan memahami firman-Mu. Ajarkan aku tetap rendah hati dan menjaga hidupku supaya tidak melakukan yang jahat di mata-Mu. Jadikanlah aku saluran berkat-Mu bagi orang lain. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, aku berdoa. Amin."